Banyak orang hari ini, terutama di media sosial ya, berani menuduh proyek kereta cepat bus penuh markup, penuh korupsi dan merugikan rakyat. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas, apakah para penuduh ini benar-benar punya data atau hanya punya keyakinan tapi tanpa kemampuan. Kita mulai dari hal paling dasar. Proyek bus adalah proyek bernilai miliaran dolar dan menurut hukum hanya ada 5 institusi yang berhak melihat data lengkap audit pemerintah. BUMN, KCIC, BPK, BPKP, dan KPK. Di luar itu tidak ada individu, tidak ada partai politik, tidak ada YouTuber, tidak ada buzzer yang legal dan punya akses penuh ke laporan audit. Jadi pertanyaannya, bagaimana mungkin mereka yakin ada markup jika mereka bahkan tidak punya datanya? Yang mereka lakukan sebenarnya sangat sederhana, membandingkan angka di Indonesia dengan angka mentah dari Tiongkok, Jepang, atau negara lain. Padahal harga konstruksi rel kereta cepat bukan harga per meter baja, tapi gabungan dari faktor besar seperti pembebasan lahan, pajak lokal dan pusat, kondisi kontur tanah, bunga pinjaman, biaya risiko, dan ketentuan regulasi negara. Kalau semua itu tidak dihitung, maka perbandingan harga bukan analisis tapi ilusi. Fenomena ini sebenarnya punya pola ya dalam ilmu perilaku publik. Ini disebut percaya diri tinggi, kemampuan rendah, atau bahasa sederhananya merasa paling tahu padahal tidak paham apa-apa. Ini bukan sekedar kebodohan biasa, ini campuran dari dua hal. Yang pertama, efek sok pintar, mengira sudah cukup paham hanya dari satu grafik. Dua, kepentingan politik, ingin terlihat sebagai pahlawan anti korupsi meski tanpa bukti. Taktik yang dipakai sebenarnya gampang ditebak ya. Yang pertama, lempar tuduhan besar, markup, korupsi, uang rakyat dirampok. Dua, publik marah. Tiga, pemerintah atau KPK terpaksa buka data. 4. Narasi baru dibuat, oke, kalau bukan korupsi berarti salah kelola. 5. Polemik tetap hidup. Ini bukan gerakan mencari kebenaran, ini gerakan agar drama tidak pernah selesai. Karena kalau selesai, mereka kehilangan panggung. Dan kenapa pola ini laris di media sosial? Karena tuduhan korupsi cepat naik trending, narasi anti utang gampang dipahami, kemarahan publik konten paling laku. Media juga ikut menyebarkan karena jujur saja, like, view, dan cuan jauh lebih penting dibanding akurasi. Jadi ketika ada orang berkata, saya tahu proyek bos ini korup, saya sudah hitung sendiri, tanyakan hal paling sederhana. Anda dapat datanya dari mana? Audit resmi atau cuma perasaan? Karena kalau tuduhan besar hanya dibangun dari asumsi kecil, itu bukan kritis, itu bukan cerdas, itu cuma sok pintar padahal bodoh. Dan kalau mereka tidak percaya KPK, bukan karena KPK salah, tapi karena kalau KPK benar, narasi mereka mati. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.